Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-'Uddatu fi Syarhil 'Umdah yang ditulis oleh Al-'Allamah Al-Imam Bahauddin Abdurrahman Al-Maqdisi rahimahullah. Kita sampai di halaman 60 masih pembahasan seputar bab haid. Ini masih cukup panjang, masih tersisa 3 halaman. Di halaman 60, qala al-musannifu rahimahullah, penulis berkata, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau, mas'alatun wa yujibul ghusla liqaulihi alaihi salam da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha thumma ightasili wa salli, muttafaqun alaihi. Setelah sebelumnya disampaikan tentang seputar perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan karena sebab adanya haid, maka ini ada beberapa perkara yang mewajibkan sesuatu tersebut harus dilakukan dengan keberadaan adanya haid. Kita ulangi, 10 perkara yang tidak boleh dilakukan atau terhalangi dengan adanya haid adalah: 1. Mengerjakan sholat. Yang kedua, kewajiban sholatnya juga gugur. Yang ketiga, mengerjakan puasa. Yang keempat, melakukan tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, menyentuh mushaf. Yang ketujuh, tinggal atau berdiam di dalam masjid. Yang kedelapan, melakukan hubungan suami istri. Yang kesembilan, menjatuhkan talak. Yang ke-10, yang terakhir, beriddah, menunggu dengan bilangan bulan. Adapun perkara yang wajib dilakukan dengan adanya haid adalah sebagaimana yang disebutkan pada masalah yang ke-128. Yang pertama, wa yujibul ghusla, wa yujibul haidhu al-ghusla. Jadi haid itu mewajibkan seseorang atau seorang perempuan itu untuk mandi ketika sudah selesai haidnya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata, tinggalkan salat, qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha, selama hari-hari Anda sedang mengalami siklus haid. Summa ghatasili, kemudian kalau sudah putus atau sudah selesai, sudah masuk masa suci, ightasili, maka hendaklah Anda wahai perempuan untuk mandi, setelah itu baru wasalli, mengerjakan salat. Hadis muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, orang yang haid itu wajib mandi kalau sudah selesai haidnya. Ini disebut dengan mandi jinabah, mandi junub ya. Masalah yang ke-129. Wal bulugha yani yathbutu bihil bulughu
liqaulihi alaihi salatu wassalamu la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin aujaba 'alaiha sutrata biwujudil haidi fadalla 'ala anna at-taqlifa hasala bihi wa innama hasala dzalika bil bulugh. Perkara yang kedua, di mana seorang perempuan dia haid, maka yang kedua, kalau sudah haid maka dia wajib bulugh. Kalau sudah haid berarti dia sudah wajib. Kalau sudah wajib berarti sudah pasti. Sudah pasti dia adalah menjadi seorang wanita atau seorang perempuan yang baligh. Nah, jadi sudah hatman berarti sudah tidak diragukan. Dengan keluarnya haid seorang perempuan, maka dia yathbutu bihil bulugh. Dia sudah menjadi perempuan yang baligh. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata haidin, salatnya perempuan yang sudah haid, illa bi khimarin, kecuali dia memakai khimar, penutup, ya, penutup aurat. Aujaba 'alaiha, maksudnya adalah diwajibkan atasnya perempuan yang sudah haid itu as-sutrah, penutup, ya, penutup aurat, terutama adalah, ya, secara umum kan kalau anak kecil pakaian rok ya sudah biasa itu. Yang dimaksud khimar di sini berarti penutup kepala. Anak-anak kecil aja ya semuanya pakai baju, pakai celana. Tapi tidak semuanya anak kecil memakai kerudung. Anak kecil yang namanya anak kecil. Tapi kalau dia sudah haid, keluar darah haid, aujaba 'alaiha sutrah, maka dia sudah wajib tuh pakai kerudung, enggak boleh dilepas. Ya, yang punya anak perempuan, yang punya cucu perempuan, ingat ini. Jadi dia harus perhatian kepada putrinya, kepada cucu yang perempuan. Nah, sekarang sudah berapa? Umurnya berapa? 9 tahun. Maka harus ada komunikasi yang terbuka antara seorang ayah dengan seorang anak. Jangan sampai putrinya itu dia yang mengeluarkan darah, ibunya nggak tahu, ayahnya nggak tahu. Tapi kalau ada gap, ada batas antara ayah dan ibu, ya, antara anak dan ayah atau dengan ibu, dia malu untuk menyampaikan atau takut. Nah, harus ada komunikasi terbuka, harus dibiasakan, maka supaya anak ini tahu, ya, saya keluar darah ini, udah itu haid, berarti Anda sudah baligh, anak itu sudah baligh. Kalau sudah baligh, fadalla ala anna taklif hasala bihi, berarti dia sudah menjadi seorang perempuan yang mukallaf. Mukallaf artinya apa? Dia menjadi seorang hamba Allah yang secara personal dia sudah dianggap mampu oleh syariat untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Nah, jadi dia sudah dianggap, itulah batas seseorang itu dianggap dia sudah mampu memikul beban-beban syariat. Sholat, puasa, bertanggung jawab, semua perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah dianggap mampu untuk memikulnya. Artinya kalau perintah itu dia langgar, kalau perintah itu dia tidak kerjakan, atau sebaliknya larangan-larangan Allah dia kerjakan, larangan-larangan Rasulullah SAW dia lakukan, maka dia secara personal sudah siap mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Itu yang dimaksud dengan taklif. Ya, dimaksud dengan taklif. Jadi nanti kalau anaknya sudah haid, gak sholat, berarti dia sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa enggak sholat? Apa alasannya?
Wa inna ma hasala dzalika bil bulugh. Kenapa? Karena taklif itu dihasilkan atau taklif itu dianggap sudah mapan, yaitu dengan adanya baligh, dan baligh itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Jadi balagha itu sudah sampai batas, itulah batas minimal seorang itu, yang ini khusus perempuan ya, batas minimal seorang perempuan dianggap dia sudah mampu memikul beban-beban syariat, dia wajib untuk mempertanggungjawabkan semua itu secara personal di hadapan Allah, yaitu dengan ditandai dengan adanya keluarnya haid, karena itu dia sudah dianggap sudah baligh, ya sudah baligh, sudah sampai batas itu, ya. Ya, jadi adanya haid maka dia sudah wajib buluh. Nah, itu udah wajib, mau nggak mau, itu siap nggak siap, karena itu kan proses alami, itu bukan ditentukan oleh seseorang, sehingga antara perempuan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Mungkin ada yang selisih setengah tahun atau bisa selisih 1 tahun antara anak yang satu dengan anak yang kedua, masing-masing perempuan, bisa jadi. Tapi ini menjadi bukti dari syariat bahwa orang tersebut dianggap sudah mampu, ya, memikul beban-beban syariat. Kemudian 130, mas'alatun wal i'tidad bihi, yani idza wujida i'tadat bihi liqaulihi subhanahu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, suratul baqarah 28 ba'dal mi'atain. Wa qabla an tahidha kanat ta'tadu bisyuhur liqaulihi ta'ala wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhurin wallahi lam yahidan, suratul talaq al-ayah al-arba'ah. Yang ketiga, dengan adanya haid atau dengan datangnya siklus haid, maka ketika dia ditolak, ketika dia dijatuhi talak, cerai, maka dia wajib untuk beriddah dengan haid, tidak boleh beriddah dengan bulan, bilangan bulan. Jadi bilangannya memakai bilangan haid. Idza wujida, yakni maksudnya adalah jika keberadaan haidnya ada, i'tadat bihi, maka dia beriddah menunggu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan iddah itu setidaknya adalah masa menunggu li ma'rifati istibra'ir rahmi, ya, untuk mengetahui terbebasnya rahim dari benih-benih suaminya. Ya. Dan dalam syariat itu dipastikan bahwa rahim tersebut itu betul-betul sudah bersih, yaitu dengan 3 kali haid untuk yang sudah haid. Nah, di sini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang ditalak, ya tarabbasna, maka hendaklah mereka itu menunggu bi anfusihinna, diri mereka, thalathata quru, 3 kali haid. Ya, quru di sini adalah 3 kali haid, bukan 3 kali suci. Karena kemarin sudah kita jelaskan, kalau memakai 3 kali suci maka masanya menjadi lebih lama. Adapun kalau memakai 3 kali haid maka itu lebih pendek. Ya. Maka para ulama, para ahli tafsir, kalau kita baca tafsir tentang ayat ini, para ulama banyak menguatkan pendapat bahwa quru di sini adalah haid. Jadi perempuan-perempuan yang sudah haid, maka ketika mereka ditalak, ketika mereka dijatuhi cerai, mereka menunggunya adalah dengan 3 kali haid, ya. Dan tidak boleh kemarin dicerai ketika sedang haid.
Wa qabla an tahidha, adapun sebelum haid maka mereka iddahnya adalah memakai syuhur, bilangan bulan, tentunya bilangan bulan hijriyah, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai, adapun perempuan-perempuan ya'isna minal mahidi, yang sudah bosan dari haid, maksudnya adalah perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause. Ya'isna, ya'isa itu artinya lelah, capek, bosan. Perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi, menopause, min nisaikum, dari perempuan-perempuan kalian, dari istri-istri kalian, ini irtabtum, maka fa'iddatuhunna 3 ashhur. Masa menunggunya, iddahnya jika itu dicerai adalah dengan 3 kali bilangan bulan hijriyah. Ya, jadi 3 bulan. Maksudnya adalah misalkan bulan ini dicerai, misalkan bulan Syawal dicerai, maka dia harus nunggu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dia baru boleh menikah. Jadi harus nunggu dulu 3 bulan. Jadi masa menunggunya bukan memakai haid lagi. Kenapa? Karena sudah enggak haid. Menunggunya dengan bilangan bulan. Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur. 3 bulan. Jadi 3 bulan itu masa waktu yang dianggap cukup ya untuk persiapan dan seterusnya. Wallahi lam yahidan, dan perempuan-perempuan yang belum haid. Nah, apakah ada? Ada. Saya punya kawan waktu di Jakarta. Dia dinikahi usia, kalau tidak keliru, usia 8 tahun. Ya. Tapi tidak langsung satu rumah. Langsung ditinggal ke Qatar kalau tidak salah waktu itu. Tapi sudah dinikahi. Ya, kalau dari postur tubuhnya ya sudah gede, 8 tahun, 9 tahun itu udah gede. Tapi saya waktu itu dikasih tahu ini udah nikah ini, cuma suaminya di Qatar. Ya, di Qatar. Dan itu belum haid. Waktu itu wallahi lam yahidan, dan wanita-wanita, ya, katakanlah di sini anak-anak perempuan yang belum haid, andai itu setelah dinikahi usia 8 tahun belum haid, kemudian setelah itu dijatuhi talak, cerai, maka wallahi lam yahidan, kalau dia belum haid, dia masa menunggunya adalah dengan bilangan 3 bulan. Ya, dengan bilangan 3 bulan. Ini kalau sudah dukhul, maksudnya kalau sudah digauli. Nah, kalau sudah digauli. Kalau belum digauli, maka tidak ada masa menunggu. Ini. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati, jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, tsumma talaqtumuhunna, setelah dinikahi dicerai, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian itu menggaulinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka perempuan tersebut tidak ada masa iddahnya, tidak ada masa menunggu. Karena memang belum digauli, berarti kan sudah dipastikan rahimnya masih bersih, maka nggak perlu masa menunggu. Mungkin itu terjadi, mungkin beberapa laman berita saya dapat, ya pernah baca seperti itu, baru nikah, habis itu meninggal. Berarti dia menikah, lalu kemudian belum digauli, meninggal. Maka kalau dia mau menikah lagi, langsung boleh, ya tanpa dia harus menunggu. 3 dengan 3 bulan, juga tidak dengan 3 kali haid, ya. Tidak ada masa menunggu untuknya. Nah, adapun yang tidak haid, ya, baik itu dia
sudah digauli, ya, wallati lam yahidan, adapun perempuan-perempuan yang belum haid, kalau dia dinikahi kemudian dia ditalak, maka kalau dia sudah digauli masa menunggunya adalah dengan 3 bulan. Ya. Kalau belum digauli maka tidak ada masa menunggu. Nah ini. Jadi ini ada 3 perkara di dalam kitab ini, di dalam kitab Madhab Hambali, bahwa ada 3 hal yang mewajibkan seseorang kalau siklus haidnya datang. Ya. Siklus haidnya datang atau pertama kali dia mendapatkan haid. Maka 3 hal ini wajib dilakukan. Yang pertama dia wajib mandi kalau sudah suci, sudah terputus dari haidnya. Yang kedua, kalau dia pertama kali haid, maka ini menunjukkan bahwa dia sudah wajib menjadi seorang baligh, ya, dan seterusnya. Berarti dia sudah baligh, sudah dihukumi wanita dewasa, sudah mukallaf. Kemudian yang ketiga, bahwa dia wajib untuk beriddah dengan 3 kali haid, karena haidnya sudah datang untuk dia, sehingga kalau dia dicerai maka dia menunggunya dengan 3 kali haid, bukan 3 kali suci atau 3 kali bulan. Kita lanjutkan 131, mas'alatun fa idzan qata'ad damu ubiha fi'lus shaumi lil haidhi kama yubahu lil junub. Apabila seorang yang haid kemudian darahnya sudah terputus, berarti sudah keluar lendir yang berwarna bening, ya, putih, maka ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah suci. Ya. Kalau sudah terputus darahnya, kalau dia sudah suci, maka ubiha fi'lus shaumi, dia boleh berpuasa. Dia boleh berpuasa. Kama yubahu lil junub, sebagaimana orang yang junub. Kemarin kan ada 10 yang dilarang, ya, dari puasa, sholat, kewajiban puasa, kewajiban sholat, ya, kewajiban puasa enggak gugur. Kemudian tawaf, lalu kemudian talak dan seterusnya, ada 10 itu yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau darahnya terputus maka ada 2. Di sini 1, 2, ada 3. Ada 2, ya, ada 2. Maka di sini ada 2 yang dibolehkan dia lakukan, ya, dengan batas yaitu terputusnya darah. Yang pertama adalah melakukan puasa, ya, sekalipun dia belum mandi. Tadi kan kalau perempuan haid, kalau sudah selesai haidnya maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Bagaimana kalau bulan puasa atau dia sedang puasa, ya, di musim puasa? Kalau darahnya terputus, apakah dia boleh berpuasa meskipun belum mandi? Boleh di sini. Ubiha fi'lus shaum. Seperti orang junub. Ya, seperti orang junub. Dalilnya adalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail." Dan sekarang maka bashiruhunna, ya, gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian, dan makan dan minumlah sampai betul-betul jelas, ya, benang putih dari benang merah, benang putih dari benang hitam pada saat terbitnya fajar. Summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan lagi puasanya sampai malam hari. Nah, maksudnya di sini
setelah seseorang itu berbuka waktu maghrib, maka ketika itu dia boleh menggauli atau berhubungan suami istri, boleh makan dan minum. Nah, jadi malam harinya orang yang berpuasa itu boleh makan minum, boleh berhubungan suami istri sampai terbitnya fajar. Nah, sampai terbitnya fajar. Wa idza jazal jima'u ila tulu'il fajri lazima min dzalika an yusbiha junuban. Nah, kalau seseorang itu boleh ya berjima sampai terbitnya fajar, maka ini melazimkan, mengharuskan dia statusnya menjadi seorang yang junub. Nah, seorang yang junub. Orang yang junub itu boleh berpuasa. Boleh berpuasa. Misalkan malam harinya dia junub, kemudian belum mandi, maka kemudian paginya dia berbuka ketika mau fajar. Setelah berbuka, makan sahur kemudian dia niatkan puasa, kemudian baru mandi setelah terbit fajar. Misalkan setelah adzan subuh dia baru mandi, maka sah, ya, puasanya sah. Ini juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ikhtilamin fi Ramadan thumma yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pagi dalam keadaan junub. Junub karena jima, bukan karena ikhtilam. Pada bulan Ramadan kemudian beliau berpuasa. Jadi belum mandi. Jadi ini hukumnya sah. Jadi perempuan yang haid, kalau dia misalkan malam harinya sudah suci, kemudian dia nantilah mandinya subuh saja, ini dingin gitu, maka ketika itu terjadi pada bulan Ramadan, dia boleh berpuasa. Niatkan puasanya, kemudian baru mandi setelah adzan subuh misalkan. Maka itu boleh. Mas'alatun wa yubahu talaqu idza qata'a ad-damu li'annahu innama hurima talaqul haidhi wa hadhihi tahirun. Kemudian yang selanjutnya yang dibolehkan, kalau darahnya sudah terputus atau sudah suci, yaitu dia boleh menjatuhkan talak. Tadi kan kalau sedang haid tidak boleh dijatuhkan talak, itu namanya talak bid'i. Lalu kapan boleh menjatuhkan? Kalau dia sudah ngebet sekali, maka ketika sudah suci, darahnya sudah terputus, meskipun belum mandi, itu sudah sah, namanya talak sunni, ya. Menjatuhkan talak yang sunnah, yaitu setelah suci. Dengan terputusnya darah sudah dianggap dia suci, sehingga boleh dijatuhkan talak ataupun cerai. Mas'alatun 133, wala yubahu sairuha hatta taghtasila. Adapun yang lainnya tidak boleh dilakukan sampai betul-betul dia mandi. Amma salatu falatubahul laha liqiyamil hadathi biha wa qadat tawafu li'annahu salatun wala yubahu laha qira'atul qur'ani wala mashul mushafi wala lubthu fil masjidi liqiyamil hadathil akbari biha walima sabaqa fi awwalil babi wala yubahul wat'u fil farji li'anna Allah subhanahu abahahu bi syartaini inqita'id dami wal ghusli biqaulihi subhanahu wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, suratul Baqarah al-ayah 22 ba'da al-mi'atain, ma'nahu hina yanqati'ud damuhunna. Thumma qala fa idza tatahharna ma'nahu ihtasalna fa'tuhunna, suratul Baqarah al-ayah 22 ba'da al-mi'atain. Selanjutnya, adapun hal-hal yang lain dari 10 perkara tadi yang dibolehkan yaitu hanya boleh puasa, boleh menjatuhkan talak kalau darahnya sudah terputus. Darah sudah terputus tapi belum mandi. Adapun yang lainnya maka tidak boleh.
Amma salatu, adapun salat, dia tidak boleh kalau darahnya sudah terputus, saya mau salat sunnah wudu saja, tidak boleh. Fala tubahu laha, kenapa enggak boleh dia mengerjakan salat? Liqiyamil hadatsi biha, karena dia statusnya masih dihukumi muhdis, berhadas besar. Sucinya betul ya, dengan terputusnya darah betul, tapi dia statusnya masih berhadas besar. Nah, hadas besar itu akan terangkat dengan cara mandi. Sementara Allah tidak menerima salat, la yaqbalullahu salata bi ghairi tuhurin. Tidak akan diterima salat seseorang yang dia tidak suci. Nah, sucinya seseorang dari hadas besar adalah dengan mandi. Tidak cukup kalau perempuan yang haid, terputusnya darah, lalu dia tunda mandinya, kemudian dia wudhu, sholat, nggak boleh. Maka dia harus mandi dulu. Karena untuk mengangkat hadas besarnya adalah dengan mandi. Wa kadza tawaf, demikian juga tawaf. Kenapa? Li'annahu sholatun. Karena tawaf dihukumi seperti sholat. Illa annaha ubiha fihil kalam. Hanya saja ketika tawaf itu diperbolehkan ada pembicaraan atau ucapan-ucapan selain bacaan seperti sholat. Boleh kita berbicara ketika tawaf. Tapi itu dihukumi seperti sholat, disyaratkan harus suci. Wala yubahu laha qiraatul Qur'an, demikian juga tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam madhab Hambali. Enggak boleh baca Qur'an. Ya, enggak boleh baca Qur'an. Yaitu posisinya dia sudah masih junub. Maka kalau dia mau baca Qur'an lisanan hifdzan, baik itu dengan membaca lewat mushaf maupun lewat hafalannya, dia harus segera mandi dulu, angkat dulu, hilangkan dulu hadas besarnya. Caranya adalah dengan mandi. Ya. Karena sekarang dia yamliku nafsahu. Sekarang dia kalau darahnya sudah terputus, dia posisinya seperti orang junub. Dia sudah menguasai dirinya sendiri. Kapan dia mau betul-betul dianggap totalitas sudah suci. Ya. Mau mandi setelah 1 jam atau setengah jam atau setelah 15 menit, nah sekarang dia bebas. Maka seperti seorang yang junub tadi, sehingga dia tidak boleh membaca Quran sampai betul-betul dia mandi. Wala mashul mushaf, demikian juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran karena dia masih dihukumi junub. Wala lubsu fil masjid, juga tidak boleh berdiam diri di masjid ya, untuk kajian, duduk di masjid, atau ada pertemuan yang diadakan di masjid, atau kegiatan yang lain yang ada di dalam masjid, maka dia tidak boleh masuk berdiam diri, duduk di dalam masjid sampai betul-betul dia mandi. Ya. Karena dia masih tergolong berhadas besar. Wala junuban illa abiri sabilin. Dan orang yang junub itu tidak boleh berdiam diri di dalam masjid kecuali hanya sekedar lewat saja, lewat untuk ya ngambil barang yang tertinggal atau yang lainnya. Kalau lewat saja tidak mengapa, tapi kalau al-lubsu maka tidak boleh. Nah, perempuan yang haid pun demikian. Kalau sudah terputus darahnya lalu dia belum mandi, tidak boleh al-lubsu fil masjid. Liqiyamil hadatsil akbari biha, karena dia masih berstatus berhadas besar. Karena sebab haid tadi. Walima sabaqa fi awwalil bab. Ya, demikian juga sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal bab. Wala yubahul wat'u fil farji. Juga tidak boleh al wat'u fil farji, tidak boleh digauli. Perempuan, istri yang sedang haid kemudian dia sudah suci dengan terputusnya darahnya namun belum mandi, tidak boleh digauli. Kenapa? Li'annallaha subhanahu, karena Allah mensyaratkan 2 hal. Ya. Mensyaratkan 2 hal, yaitu yang pertama adalah terputusnya darah, yang kedua adalah mandi. Yaitu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian mendekati mereka, istri-istrinya, ya, janganlah kalian mendekati mereka, istri-istri kalian, sampai mereka itu yatahurna, suci,
Ya, yadhurna di sini ditandai dengan inqita'ud dam, terputusnya darah. Jangan dekati mereka sampai mereka suci sampai terputusnya darah. Hina yanqati'ud damuhunna. Kalau sudah faida tatahharna, kalau sudah suci, makna tatahharna di sini adalah ikhtasalna, fa'tuhunna, maka silahkan kalian datangi mereka dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Nah, jadi di sini ada dua diksi, ada dua pilihan lafadz di sini. Yang pertama yatuhurna, yang kedua tatahharna. Yatuhurna yang pertama adalah suci, maksudnya bingqita'id dam, dengan terputusnya darah. Yang kedua tatahharna, yaitu maksudnya adalah ikhtasalna, mandi. Ya, jadi di sini disyaratkan dua hal bagi perempuan yang haid, bahwa mereka tidak boleh digauli sampai darahnya terputus, kemudian mandi. Kalau sudah mandi berarti boleh. Ya. Kalau belum mandi maka tidak boleh. Nah, kalau kita kembalikan ke makna tadi, ke makna junub, katanya kan tadi tidak boleh menyentuh mushaf karena statusnya dianggap masih junub, hadas besar seperti orang junub itu. Tidak boleh sholat karena masih junub. Ya padahal suci, sucinya dengan ada yaitu yatuhurna. Yatuhurna, tohur, tuhur itu kan artinya suci. Yatuhurna di sini terputusnya darah. Mengapa dia nggak boleh sholat? Karena dia dianggap masih junub, seolah-olah junub. Kenapa dia nggak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh tawaf? Karena dia masih junub. Nah, misalkan di malam hari, mohon maaf ini suami istri melakukan hubungan suami istri. Setelah itu status dia apa hukumnya? Junub enggak? Junub kan? Junub. Hadas besar, berhadas besar. Lalu kemudian kalau suaminya mau ngulangin, apakah istrinya harus mandi dulu? Tidak. Ya kan? Nah, misalnya ngeliat per setengah jam, mending lah ngulangi. Nah itu dia nggak harus mandi dulu, dia junub, ya kan? Nah bagaimana ini? Ini berbeda dengan perempuan haid. Kalau perempuan haid itu disyaratkan dua hal tadi, terputusnya darah, lalu kemudian mandi. Adapun junub secara umum, ya, yang disebabkan karena hubungan suami istri, maka itu tidak disyaratkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, disunnahkan, kalau disunnahkan iya disunnahkan wudhu atau mandi itu untuk supaya vitalitasnya kembali. Tapi enggak, bukan wajib itu, bukan wajib. Wal mar'atu idza kana 'alaiha jinabah jaza an tujami'a qabla al-ghusli fakadzalika aidan hadhihi. Nah, ini kan seperti ada pembandingan tadi, ada pertanyaan. Nah, kalau perempuan junub saja, junubnya karena ya tadi hubungan suami istri, dia mau digauli lagi itu boleh, maka di sini boleh dong tanpa harus mensyaratkan mandi. Karena dia kan statusnya junub gitu. Maka dijawab di sini, anna hadza ijtihad fi muqabalatin nas fala yu'tabar. Ini adalah ijtihad yang di depannya ada nas. Maka ada satu kaidah disebutkan la ijtihada fi muqabalatin nas. Tidak boleh seseorang berijtihad kalau sudah ada nas yang qat'i. Ada nas, dalil yang jelas, maka seseorang itu enggak boleh berijtihad. Nah, di sini nasnya kan jelas. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Ini nasnya. Nas di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka itu suci, yaitu dengan terputusnya darah. Karena suci seorang haid itu kan dengan terputusnya darah. Lalu kemudian Allah menambahi fa idza tatahharna, kalau sudah mandi fa'tuhunna. Jadi dikaitkan dengan mandi. Kalau sudah mandi, Anda baru boleh mendatangi istri-istri kalian. Nah, ini nasnya. Maka dia ketika berijtihad mengatakan, misalkan kayak tadi mengkiaskan, kan dia junub. Seperti orang junub kalau suaminya mau mengulangi aktivitas seksualnya,
maka dia boleh dong. Maka ini juga karena sudah suci berarti boleh. Tidak, karena ini ada nasnya. Allah mensyaratkan mandi di situ. Maka ada satu kaidah saya ulangi, la ijtihada fi muqabalatin nas. Tidak boleh berijtihad kalau ada nasnya. Ya, kalau ada nasnya. Enggak boleh ijtihad. Misalkan sholat subuh berapa rakaat? 2. Sholat zuhur 2, itu kan nas-nas qat'i sudah jelas. Tidak boleh berijtihad. Ya. Kemudian jumlah rakaatnya sekian, ini sekian, enggak boleh ijtihad. Nah, ini pun demikian. Sehingga sudah suci, yaitu dengan ditandai terputusnya darah, kalau dia ingin digauli harus menunggu mandi terlebih dahulu. Ya. Terjawab ya Mas Ros? Hah? Belum terjawab. Paham boten? Nah. Sucinya habis isya. Nah, terus enggak, sebentar. Sucinya habis isya. Setelah itu mau mandi, mau sholat gitu ya, kayaknya adem banget, dingin gitu ya, apa boleh tayamum? Ya nggak boleh tayamum, orang ada air. Hah? Ya harus mandi, tadi kan disyaratkan mandi. Nah ini harus mandi. Oh, kayaknya adem banget lu Mas, tayamum bayam Mas, nggak boleh, nggak boleh. Kalau jenengan kepengin lagi ya berarti harus adus, batiri adus. Harus mandi di sini. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna. Jadi fa idza tatahharna, syarat yang kedua harus dipenuhi. Harus tetap mandi ya. Jadi kalau kayak kasusnya Mas Ros itu, ini terjadi apa enggak? Hanya terjadi lu. Ya, jadi kalau selesai habis isya, ya misalkan suci habis isya, kemudian mau digauli, maka mau nggak mau harus mandi. Adus disit mah, itu adus disit ya. Nggak boleh kalau nggak mandi. Nah ini istihad, misalkan di sini Mas Ros beristihad, wah mandi dingin, tayamum baiklah, nggak boleh. Karena nasnya itu adalah Allah mensyaratkan di situ mandi, nggak boleh beristihad tadi. Karena dingin pakai tayamum saja. Air ada, yang nggak boleh tayamum. Tayamum itu kan kemarin kalau tidak ada air ya, yaitu adamul qudrah alal isti'malil ma, ketidakmampuan menggunakan air. Itu kan ada 2 kondisi, yaitu hakiki sama majazi. Ketidakmampuan menggunakan air itu kan kalau hakiki memang tidak ada air sama sekali, kalau majazi itu karena memang nggak mampu, ada air tapi tidak mampu menggunakan air. Sakitkah atau sangat dinginkah dan seterusnya. Nah, jadi tidak boleh itu ya Mas. Jadi terjawab bahwa lal ijtihada fi muqabalatin nas, tidak boleh berijtihad kalau ada nasnya. Paham? Paham boten? Paham ya? Berarti yang Anda agak bingung tadi tayamumnya itu ya. Ya. Kalau tadi kan mandinya betul harus disyaratkan. Betul. Tapi kalau diganti dengan tayamum enggak boleh. Diganti dengan tayamum enggak boleh. Karena apapun alasannya, dingin kah gitu kan. Ya dingin di sini sedingin-dinginnya masih standar, bukan dingin yang bisa berakibat fatal ya. Artinya kemudian menjadikan dia pingsan dan seterusnya, enggak. Dinginnya dingin standar. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, Mas. Nggih. Niatnya banyak niatnya untuk tahiyyat masjid, sholat wudu, sholat rawatib, itu boleh nggak? Oh, berarti ini bukan haid ya Pak? Bukan haid ya, bukan haid ya, ya nggak apa-apa. Pertanyaan tentang
mengerjakan sholat sunnah dengan beberapa niat sunnah. Ya, misalkan kita masuk masjid sudah punya wudhu, mau digabung dengan sholat, dengan sekali sholat 2 rakaat, tapi kita ingin ada langsung tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, atau langsung dengan sholat sunnah qobliyah misalkan. Berarti 3 langsung itu. Apa hukumnya, boleh? Wallahu a'lam, para ulama sebagian membolehkan. Dengan syarat itu masih statusnya selevel, sama-sama sunnah. Tapi kalau sunnah dengan wajib tidak boleh digabungkan. Ya, misalkan sholat subuh, memang jumlahnya 2 rakaat, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi kualitasnya kan beda, yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka ketika kita bertakbir meniatkan sholat fardu untuk sholat subuh, tidak boleh diikutkan atau disertakan niat qobliyah, niat kemudian sunnah wudhu, niat sholat tahiyatul masjid, tidak boleh, karena sudah beda level, kualitasnya atau statusnya sudah beda. Tapi kalau sama-sama sunnah, sebagian ulama membolehkan. Ya. Tapi kalau saya pribadi, itu dalam kondisi mepet gitu Pak. Ya, kalau dalam kondisi mepet. Kalau bukan dalam kondisi mepet, maka sebaiknya semua itu dikerjakan masing-masing. Kenapa? Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Salah seorang bersahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin a'maluhu, tunjukkan kepadaku satu amalan, yudkhiluni Allahu bihi al-jannah, satu amalan yang aku kerjakan, yang dengan amalan tersebut Allah akan memasukkanku ke dalam surga. Maka kemudian beliau SAW menjawab, alaikum biqasrati sujud, hendaklah kalian memperbanyak sujud. Yang dimaksud alaikum biqasrati sujud adalah memperbanyak sholat. Artinya meskipun sama-sama sunnah kemudian digabungkan dalam satu gerakan, itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita bedah istilahnya, lebih afdol yang mana? Tentunya lebih afdol yang masing-masing sholat sunnah wudhu sendiri kerjakan sampai selesai. Kemudian sholat habis itu tahiyatul masjid sampai selesai. Habis itu kemudian sholat sunnah qobliyah sampai selesai. Sudah berapa sujudnya? 4 kali 3, berarti 12 kali sujud. Maka di dalam sebuah hadis disebutkan, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha. Tidaklah seseorang dari hamba Allah itu sujud sekali, melainkan dengan sujud tersebut Allah akan mengangkat derajatnya. Tadi yang sholatnya 3 jenis sholat digabungkan dalam satu sholat, berarti hanya ada berapa sujud? Hanya ada 4 sujud. Yang tadi yang kalau kita kerjakan masing-masing, tahiyatul masjid sendiri, kemudian sholat sunnah wudhu sendiri, sholat qobliyah sendiri, 4 kali 3, 12 sujud. Berarti kan lebih banyak. Nah, artinya kalau dalam posisi longgar, maka silahkan itu dikerjakan masing-masing. Misalkan sebelum adzan kita sudah datang ke masjid, kemudian kita berwudu, maka kita kerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena kan kata Nabi SAW, la yajlisanna ahadukum fil masjid hatta yusalli rak'ataini. Janganlah kalian duduk di masjid sebelum kalian sholat 2 rakaat. Berarti sholat dulu, tahiyatul masjid dulu. Jangan niatnya sunnah wudhu dulu. Kalau ada niatnya sunnah wudhu dulu, berarti kan sudah ada posisi duduk gitu kan. Nah, jadi urutannya kalau sudah misalkan belum ada nih wudhu, maka kita masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Karena kan di sholat sunnah tahiyatul masjid itu, kalau dalam hadisnya, janganlah kalian duduk di dalam masjid sebelum kalian sholat sunnah 2 rakaat. Nah, kalau diawalkan atau didahulukan sholat sunnah wudhu dulu, berarti kan sudah duduk gitu kan. Nah, baru setelah itu selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdiri lagi niat sholat sunnah wudhu. Selesai, kemudian tunggu. Kalau ada adzan, adzan duhur misalkan, selesai adzan baru sholat sunnah qobliyah. Ya, sunnah qobliyah.
Kalau mau sholat lagi kayaknya masih cukup nih sambil murojaah ketika sholat sunnah. Boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, baina kulli adanaini sholatun. Ini sholat mutlak termasuknya. Sholat yang tidak ada sebabnya. Sholat yang tidak ada sebabnya. Antara dua adzan, yaitu antara adzan dan iqamah, maka sholatun, ada sholat sunnah. Maka boleh sholat. Jadi ada beberapa sholat itu sudah 4 itu. Sunnah wudu, tahiyatul masjid, kemudian qabliyah, kemudian setelah itu sholat mutlak. Maka itu boleh dikerjakan. Nah, ini yang lebih utama. Nah, kalau posisinya misalkan ini sudah menjadi kebiasaan kita. Setelah wudu, sholat, kemudian kalau masuk masjid, dia tahiyatul masjid. Kemudian kalau dia masuknya awal, dia tidak pernah meninggalkan qabliyah. Tiba-tiba ada kebutuhan tertentu yang akhirnya kemudian dia terlambat ke masjid. Ini hanya tinggal tersisa, apalagi ada timer. Rata-rata setiap masjid sekarang memakai timer seperti ini. Wah, ini kurang 3 menit gitu kan. Kurang 3 menit, sholat dulu. Nah, biasanya tadi dia kerjakan itu semua. Maka langsung dia niatkan tahiyatul masjid, niatkan dengan qabliyah, maka hukumnya boleh. Karena masih sama statusnya, yaitu sama-sama sunnah. Ya, sama-sama sunnah dan bentuknya masih sama 2 rakaat ya, 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ini seperti halnya puasa ya, puasa kalau masih sama-sama sunnah, ada yang mengatakan boleh, tapi kalau itu dipisah itu lebih afdal, tentunya lebih utama karena lebih banyak sujudnya di situ berdasarkan hadis yang tadi sudah disebutkan. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Sedikit lagi 5 menit, 6 menit. Yang ke-134 mas'alatun wa amma man'ul i'tidadi bil ashhur fabaqin li'annaha sarat mimman tahidu fa'iddatuhunal haid. Adapun larangan beriddah dengan hitungan bulan maka itu tetap berlaku ya. Kenapa? Li'annaha sarat, karena dia statusnya sudah menjadi perempuan yang haid. Ya, maksudnya perempuan yang punya siklus haid. Sehingga kalau dia dicerai, maka dia masa menunggunya adalah menghitungnya dengan bilangan 3 kali haid. Bukan dengan 3 bulan, bukan. Ya. Paham Mas Sahya sampai sini? Paham, alhamdulillah. 135 mas'alatun wa yajuzul istimta'u minal haidhi bima dunal farji kal qiblati wa nahwiha lima ruwiya anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru fayubashiruni wa ana haidun muttafaqun alaihi wa qala alaihi salam isna'u kulla syai'in illa nikaha. Wa yajuzul istimta', maka jika seorang istri sedang haid, seorang suami boleh menyumbui ya. Ya boleh bersenang-senang dengan istrinya yang haid, tapi bima dunal farji, dengan syarat dia tidak boleh menggauli ya. Seperti misalkan contohnya mencium atau yang semisalnya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah, Rasulullah menyuruhku untuk memakai sarung. Lalu Rasulullah bercumbu denganku dan saya dalam keadaan haid. Nah, selama dia terjaga dari itu maka boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, isna'u kulla syai'in ilan nikah, lakukanlah apa saja terhadap istri kalian yang sedang haid kecuali nikah, yaitu maksudnya adalah hubungan seksual. Seratus 136 mas'alatun wa aqallul haidi yaumun wa laylatun wa aktsaruhu 15 yauman li'anna syari'a 'allaqa 'alal haidi ahkaman walam yubayyin aqallahu wa aktharahu fa'ulima annahu radda dhalika ila al-'urfi wal 'urfu syahidun bidzalika
Qala Ata'un ra'ayna man takhidhu yawman wa ra'ayna man takhidhu 15 yawman wa huqiya dzalika an ghairihi. Nah, sekarang beralih kepada masalah tentang masa siklus haid, ya, masa siklus haid. Kalau tadi larangan-larangan, hal-hal yang mewajibkan dan hal-hal yang dibolehkan. Nah, sekarang masa siklus haid. Wa aqallul haidi, masa terpendek siklus haid itu adalah 1 hari 1 malam. Dalam madhab Hambali, ya. Ini karena kitab Hambali. Dalam madhab Hambali, maka masa terpendek adalah 1 hari 1 malam. Maksudnya apa? Kalau ada seorang istri, dia haid, pagi hari dia keluar darah. Karena haid otomatis dia tunggu lagi, sampai siang masih keluar. Duhur maka dia tidak sholat. Fada'is sholata, karena sedang haid maka dia enggak sholat, tinggalkan sholat. Kemudian asar masih keluar, fada'is sholat, dia tidak sholat lagi. Kemudian sebelum maghrib sudah terputus. Sampai isya sudah enggak keluar lagi. Sampai subuh enggak keluar lagi. Ya. Maka berarti dia tidak sampai 1 hari 1 malam. Ya. Maka dalam madhab Hambali, kalau dia tidak sampai 1 hari 1 malam, maka dihukumi bukan haid. Ini konsekuensinya menurut madhab Hambali. Karena masa siklus terpendeknya adalah 1 hari 1 malam. Kalau kurang dari itu, maka dihukumi darah istihadah, darah penyakit. Lalu bagaimana dengan sholat duhur, sholat asar yang tadi dia berjaga-jaga, ikhtiaton, ya, berjaga-jaga, khawatir ini adalah haid, maka saya tinggalkan sholat. Maka dia wajib diqadha. Ya. Jadi kalau dipastikan setelah itu tidak sampai 1 hari 1 malam, wah ini bukan haid, sudah terputus ini. Berarti tadi sholat yang ditinggalkan duhur sama asar, dia wajib diqadha, dia wajib dibayar hutang yang tersebut. Wa aksaruhu, adapun masa siklus terlamanya adalah 15 hari. Jadi ada perempuan yang dia masa siklus haidnya adalah 15 hari. 15 hari dia masih keluar darah. Wah, luar biasa ini, ya. 1 pekan aja sudah lemes sekali, ya. Karena darah itu kan luar biasa kalau keluar, bikin badan, katanya seperti itu. Ya, ini perempuan-perempuan yang mengalami. Apalagi ini sampai 15 hari. Maka ini cukup panjang. Maka menurut kitab di sini disebutkan bahwa masa terpanjang siklus haid adalah 15 hari, setengah bulan. Li'anna syari' alaqalla 'alal haidi ahkaman wa lam yubayyin aqallahu wa aktsarahu. Ya. Nah, di sini syariat itu mengaitkan haid itu dengan hukum-hukum, mengaitkan dengan hukum-hukum saja. Misalkan fada'is sholata, gitu kan, maka hendaklah kalian itu meninggalkan sholat. Atau misalkan kemudian faf'ali ma idza hitti faf'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti. Itu hanya dikaitkan dengan hukum-hukum syariat saja, tapi tidak disebutkan masa siklus terpendek dan terpanjangnya, tidak disinggung di situ. Kalau misalkan haid 1 hari 1 malam, maka hendaklah kalian tinggalkan sholat. Kalau haid kalian itu 15 hari, maka tinggalkanlah sholat. Tidak, hanya idza hidti, jika anda haid maka tinggalkan sholat. Jika anda haid, maka lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf. Hanya disebutkan itu saja, hanya haid saja, tidak disebutkan batas waktunya. Sehingga di sini radda dzalika ilal urfi, sehingga ini menunjukkan bahwa setiap perempuan berbeda-beda, maka kemudian ini dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan, ya, kebiasaan. Wal urfu syahidun bidzalika, dan urf itu ya menjadi saksi, ya, bisa disaksikan. Sehingga di sini Atha ya, Atha dia pernah mengatakan, saya pernah melihat, menyaksikan seseorang yang haidnya hanya sehari semalam. Lalu ada dia juga menyaksikan ada mendapati seorang perempuan haidnya 15 hari. 15 hari. Artinya perempuan-perempuan dengan karakter yang berbeda,
maka dia punya siklus yang juga berbeda. Dalam satu keluarga pun misalkan kakak beradik bisa jadi siklus haidnya berbeda. Ada yang mungkin 5 hari, ada yang kebiasaannya mungkin 7 hari dan seterusnya. Maka ini dikembalikan kepada uruf, sehingga di sini hanya dikaitkan dengan hukumnya, Jadi kalau ada haidnya yang nanti ditambah dengan tanda-tanda fisik dari darah haid itu seperti apa, maka ini memperjelas ya. Di antaranya adalah darahnya berwarna lebih pekat, lebih gelap, lebih hitam, terus aromanya aroma natan, itu aroma yang tidak enak, itu bukan aroma darah segar, warnanya juga bukan darah segar, maka itu memperkuat bahwa itu adalah darah haid ya. Kemudian tentang siklusnya itu batas minimalnya berapa, maksimalnya berapa, itu dikembalikan kepada urf. Nah, yang enak itu kalau sudah perempuan sudah mengalami masa yang pertama itu mubtadi'ah, itu perempuan yang pertama kali haid, itu kan dia belum punya patokan, misalkan anak remaja dia baru haid pertama, ini kira-kira saya berapa hari, nah, dia belum punya patokan, maka dia patokannya adalah pakai ini, minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Kalau keluar dari ini, maka dihukumi darah haid. Kalau yang sudah terbiasa haid, maka itu pakai patokan, sudah enak. Saya biasanya 5 hari misalkan. Nanti bulan depan, kebiasaan itu biasanya kalau teratur 5 hari. Dan rata-rata perempuan itu siklusnya teratur. Namun ada beberapa perempuan yang dia tidak teratur. Nah, ini yang susah. Misalkan hari ini dia 5 hari. Besok 8 hari, bulan depan sehari, enggak teratur ini. Nah, ini susah, biasanya agak bermasalah juga ya, Tapi kalau yang punya siklus haid teratur, nah, biasanya ini bagus, secara kesehatan juga bagus, maka itu enak. Nah, ini menjadi patokan aqlul haidi yaumun wa lailahu aktsaruhu 15 yauman, itu patokan ini khusus untuk perempuan-perempuan yang mubtadi'ah ya. Mubtadi'ah yang pertama kali haid. Jadi kalau dia bingung, maka patokannya minimal 1 hari 1 malam. Kalau tidak sampai 1 hari 1 malam, maka itu anggaplah itu darah irqun, darah istihadah, darah penyakit ya. Lalu kemudian kalau dia haid ini sudah lebih dari 1 hari 1 malam, lah ini kira-kira berapa hari? Tunggu terus dia sampai betul-betul terputus. Kalau itu berlalu sampai 15 hari, maka hitung 15 hari itulah dia masa haidnya. Setelah lebih dari 15 hari, maka dianggap hari yang ke-16-nya adalah damun irkun, darah penyakit atau darah istihadah. Nah, ini menjadi patokan bagi perempuan-perempuan yang belum haid atau perempuan yang pertama kali mengalami haid. Patokannya pakai ini. Kalau dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, yaitu masa terpendeknya 1 hari 1 malam, masa terpanjangnya adalah 15 hari. Ya. Kalau madhab lain beda. Ini jumhur ya, yang saya baca jumhur itu masa terpendeknya 1 hari 1 malam, masa terlamanya adalah 15 hari. Kalau madhab Maliki mengatakan duf'ah wahidah itu sudah dianggap haid. Kalau dia keluar darah sekali saja, kalau itu darah, maka itu dianggap haid, yaitu. Tapi jumhur mengatakan adalah 15 hari. Wallahu a'lam. Sehingga ini menjadi patokan terutama adalah bagi perempuan-perempuan yang pertama kali haid. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain masih terkait seputar haid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.